Rinitis alergi adalah salah satu masalah kesehatan global. Rinitis sendiri dapat diartikan sebagai peradangan mukosa hidung akibat dari adanya inflamasi oleh imunoglobulin E atau IgE yang terjadi akibat masuknya alergen tertentu. Rinitis alergi merupakan salah satu penyakit yang berkaitan dengan IgE yang paling umum kita jumpai. Umumnya, rinitis alergi memiliki beberapa gejala seperti hidung tersumbat, bersin, hidung gatal, dan rhinorrhea. Namun, ada pula beberapa gejala yang menyertai seperti sakit kepala, sakit telinga, tenggorokan gatal, dan kesulitan untuk tidur. Kasus rinitis alergi banyak terjadi pada anak-anak dengan prevalensi kurang lebih 10-40%, tergantung letak geografisnya. Hal ini terjadi akibat dari pesatnya perkembangan kekebalan tubuh mereka. Rinitis alergi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu rinitis alergi musiman yang disebabkan oleh alergen di luar ruangan seperti serbuk sari, dan rinitis alergi perennial yang disebabkan oleh alergen yang ada di dalam ruangan seperti jamur, serangga, tungau, debu, dan bulu hewan. Definisi. Rinitis merupakan penyakit inflamasi pada mukosa hidung yang merupakan akibat dari hipersensitivitas tipe 1 yang spesifik terhadap satu jenis alergi. Rinitis mempengaruhi kualitas pasien dan juga memiliki beban ekonomi pada pasien. Di antaranya ada gejalanya yaitu hidung tersumbat, hidung gatal, rhinorrhea, dan bersin. Jika tidak ditangani akan menyebabkan komplikasi seperti sinusitis, infeksi telinga tengah, atau polip hidung. Faktor-faktor terjadinya rinitis ini ada bulu hewan peliharaan, serbuk sari, asap debu, infeksi, obat-obatan, dan perubahan cuaca. Bila penyebabnya bukan alergi, dokter akan melakukan pemeriksaan lain seperti inspeksi hidung atau CT scan. Untuk epidemiologi sendiri, rinitis mempengaruhi 10% hingga 40% populasi pada usia yang berkisar antara 15 hingga 30 tahun, yaitu usia sekolah dan usia produktif. Prevalensi dari rinitis hanya 15 hingga 20%, naik jika mempunyai family history. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai etiologi dari rinitis alergi, di mana rinitis alergi sendiri telah dikategorikan sebagai rinitis alergi musiman atau rinitis yang terjadi hanya pada musim tertentu, dan rinitis abadi yaitu rinitis yang terjadi hampir sepanjang tahun. Rinitis alergi musiman atau yang biasa disebut high fever paling sering disebabkan oleh serbuk sari yang terbawa ke udara selama waktu yang berbeda dalam 1 tahun di berbagai bagian negara. Sedangkan rinitis alergi abadi dapat dipicu oleh alergen dalam ruangan yang umum seperti serpihan kulit kering, urin, air liur yang ditemukan pada bulu hewan peliharaan, jamur, kotoran dari tungau, debu, dan partikel kecoa. Selain pemicu alergen, gejala juga dapat terjadi akibat peralihan suhu, kelembapan udara, asap, bau tajam, ataupun iritan lainnya. Selanjutnya ada faktor risiko. Penyebab peningkatan alergi rinitis masih belum jelas untuk diketahui. Namun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya kasus alergi rinitis ini, antara lain bisa dari serbuk bunga, asap kendaraan, asap rokok, tunggak tebu pada rumah, dan juga bisa dari faktor genetik. Nah, salah satu penelitian yang menemukan bahwa odor rasio alergi rinitis ini lebih tinggi pada anak-anak yang gemar memelihara hewan, terutama anjing. Patogenesis. Ketika alergen masuk, jalur imun T helper 2 dipromosikan untuk menghasilkan respon imun terhadap protein alergen. Protein alergen diproses oleh sel-sel khusus di sistem imun di mukosa hidung untuk menghasilkan produksi antibodi IgE. Antibodi IgE yang telah diproduksi ini berinteraksi dengan alergen spesifik dan sel kekebalan seperti sel mast dan basofil. Interaksi antara alergen, antibodi, dan sel khusus ini memicu beberapa reaksi di dalam sel imun mukosa yang menetap seperti sel mast, eosinofil, dan basofil untuk melepaskan mediator yang kuat seperti histamin, serta sitokin, kemokin, dan molekul adesi yang mendorong peningkatan produksi leukosit di sumsum tulang serta menarik leukosit efektor yang bersirkulasi termasuk neutrofil, limfosit T helper 2, basofil, dan eosinofil ke dalam epitel hidung. Dalam serangkaian fase mulai dari fase sensitisasi, respon fase awal dan akhir, tipe sel efektor, mediator, dan molekul persinyalan, sel ini bekerja dalam jaringan interaksi yang kompleks yang menghasilkan gejala spesifik dan morfologi inflamasi dari alergi rinitis. Baik, yang selanjutnya adalah diagnosis rinitis alergi. Yang pertama yaitu riwayat, di mana timbul gejala klasik seperti hidung tersumbat, hidung gatal, rhinorrhea, dan bersin. Ditemukan adanya konjungtivitis alergi, riwayat penggunaan obat seperti obat antiinflamasi non-steroid dan penggunaan kokain, serta adanya riwayat keluarga dengan penyakit atopik serta adanya komorbiditas. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini mencakup penilaian pemeriksaan tanda-tanda luar, hidung, telinga, sinus, orofaring posterior, dada, dan kulit. Yang terakhir yaitu diagnosis test, di mana yaitu ada 2 macam. Yang pertama ada skin prick testing dan yang kedua ada alergen spesifik IgE test. Skin prick testing ini melibatkan penempatan status X
secara komersial dari alergen spesifik pada kulit lengan bawah atau punggung. Kemudian tetesan ekstrak dimasukkan ke tubuh, tepatnya ke dalam epidermis. Dan dalam waktu 15 hingga 20 menit, akan timbul respon will and fear atau bintik pita tidak teratur dikelilingi oleh area kemerahan jika tes positif. Sedangkan alergen spesifik IgE test ini dilakukan dengan uji imunosorben dan sebelumnya dilakukan dengan uji radioalergosorben yang memberikan pengukuran in vitro pada kadar IgE spesifik pasien terhadap alergen tertentu. Diagnosis banding rinitis alergi. Banyak gejala dan tanda serta ciri-ciri seperti usia dan komorbiditas yang berhubungan dengan rinitis alergi. Sehingga untuk diagnosis bandingnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, rinitis lain atau other rinitis yang bersifat non-allergic. Seperti rinitis vasomotor, rinitis anatomik, rinitis granulomatosa, rinitis medikamentosa, rinitis viral. Pada layar, terdapat contoh dari rinitis granulomatosa. Selanjutnya adalah penyakit hidung lain, seperti nasal polyp, dyskinesia cilia, dan sinusitis akut serta kronik. Pada layar, terdapat gambar dari nasal polyp. Selanjutnya adalah tata laksana. Beberapa opsi tata laksana pasien rinitis alergi diantaranya yang pertama, menghindari alergen. Pasien dengan alergi debu disarankan menutup jendela rumah, kurangi aktivitas di luar ruangan, dan pakai masker saat keluar rumah. Adapun untuk pasien yang alergi binatang peliharaan disarankan mengurangi kontak dengan anjing dan kucing. Yang kedua adalah dengan antihistamin oral. Desloratadin, bilastin, fexofenadin, loratadin, dan juga cetirizine adalah antihistamin lini pertama yang dapat mengurangi frekuensi bersin, rasa gatal, dan rhinorrhea. Obat ini dapat dikonsumsi sebagai profilaksis atau saat gejala rinitis muncul. Pemilihan obat berdasarkan efikasi dan keamanan obat yang diukur dengan kemampuan penetrasi blood-brain barrier dan efek sedasi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah kortikosteroid intranasal, yang mana dapat dipakai bersamaan dengan antihistamin oral. Tujuannya adalah untuk mengurangi inflamasi, kongesti nasal, dan rhinorrhea. Penggunaannya harus rutin dan sebaiknya sebelum terpapar alergen untuk menghasilkan efek efikasi maksimal. Pada pasien rinitis alergi persisten, sebaiknya hanya diberikan tanpa antihistamin oral. Untuk yang keempat ada spray kortikosteroid antihistamin. Penggunaan spray nasal alpha symptomimetik yang berkepanjangan harus dihindari karena adanya efek vasokonstriksi. Lalu yang kelima ada antagonis reseptor leukotrin, dan yang keenam ada imunoterapi alergen, di mana ada beberapa indikasi imunoterapi alergen ini diberikan seperti diagnosis akurat dan deteksi IgE atau komponen lain yang menunjang. Dan yang kedua, sudah dipastikan ada alergen yang menyebabkan reaksi rinitis. Yang ketiga, sudah diberikan terapi adekuat tapi masih belum ada perbaikan gejala. Dan yang keempat, sudah ada imunoterapi alergen yang berverifikasi mengenai keamanan dan efikasi. Dan yang kelima, permintaan pasien yang ingin melakukan terapi. Pada imunoterapi alergen dipaparkan secara sengaja pada pasien untuk memicu toleransi reaksi imunologis terhadap alergen. Dapat dilakukan secara injeksi subkutan atau sublingual, di mana salah satu efek samping berbahayanya adalah anafilaksis. Maka dari itu diperlukan pengawasan ketat dalam penentuan jumlah dosis, dan pasien yang menggunakan jenis sublingual akan dibekali autoinjektor epinefrin untuk mengobati anafilaksis. Komplikasi dari rinitis alergi yaitu rhinositis akut dan kronis, otitis media dan gangguan pendengaran, polip hidung, obstructive sleep apnea, perburukan asma, dan adanya kelainan gigi dan kelainan pada palatum akibat terlalu sering bernafas lewat mulut. Baik, yang selanjutnya adalah pencegahan rinitis alergi. Fokusnya kita adalah kenali dan hindari dari alergen tersebut. Secara simpel kita bagi 3 ya alergen. Yang pertama ada tungau. Bagaimana cara menghindarinya? Kita bisa melakukan dehumidifikasi pada ruangan atau rumah kita. Kemudian kita juga bisa membersihkan rumah secara rutin dan hindari penggunaan produk-produk tekstil seperti sofa tekstil ataupun karpet tekstil. Kemudian kalau misalnya serbuk sari, maka kita hindari ya inhalasi serbuk sari. Jangan berpergian keluar rumah. Jikapun berpergian keluar rumah, kita disarankan menggunakan masker. Kemudian kita juga bisa menutup jendela rumah. Kalau pada hewan peliharaan, usaha semaksimal mungkin untuk menghindari kontak dengan hewan peliharaan dan pastikan hewan peliharaan tersebut dalam kondisi yang bersih. Baik, selanjutnya adalah prognosis dari rinitis alergi. Menurut suatu penelitian longitudinal, pada saat meneliti pasien berusia 23 tahun, menunjukkan bahwa 54,9% mengalami perbaikan, dengan 41,6% diantaranya mengalami bebas gejala.
Nah, perbaikan ataupun prognosis dari pasien ini dipengaruhi oleh usia pasien, di mana semakin muda prognosisnya akan semakin baik, dan juga ada faktor lingkungan yang ikut sebagai penentu prognosis dari pasien. Yang terakhir adalah rangkuman. Rinitis alergi merupakan penyakit inflamasi mukosa hidung yang merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1 melalui serangkaian fase mulai dari fase sensitisasi, respon fase awal dan akhir, keterlibatan tipe sel efektor, mediator, dan molekul pensinyalan. Sel imun bekerja dalam jaringan interaksi yang kompleks yang menghasilkan gejala spesifik dan morfologi inflamasi dari alergi rinitis. Rinitis alergi diinduksi oleh alergen berupa bulu hewan peliharaan, serbuk sari, asap, dan debu. Faktor risiko yang bisa mempengaruhi meningkatnya kasus alergi rinitis antara lain asap kendaraan, asap rokok, tungau, debu pada rumah, faktor makanan, dan juga faktor genetik. Gejala yang dialami adalah hidung tersumbat, hidung gatal, rinore, dan bersin. Penata laksanaan utama dari rinitis alergi adalah dengan menghindari alergen. Bila diperlukan, obat-obatan dapat diberikan seperti antihistamin oral atau spray, kortikosteroid intranasal, antagonis reseptor leukotrin, dan imunoterapi alergen. Komplikasinya dapat berupa rhinosinusitis akut ataupun kronis, polip hidung, otitis media dengan efusi, dan gangguan pendengaran, serta perburukan asma, kelainan pada gigi, obstruktif sleep apnea, dan abnormalitas pada palatum. Upaya pencegahan difokuskan kepada bagaimana cara menghindari alergen yang memicu terjadinya rinitis. Pada pasien rinitis alergi yang berusia muda, cenderung menunjukkan perbaikan yang lebih signifikan. Tingkat keparahan alergi rinitis dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan pasien.